Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur. Sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus, tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati di overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk di overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang, ya. Kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia. Panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar, saudara. Berbagai orang yang lemah lembut sebab dia akan mewarisi bumi, kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah hari ini ya Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau ya Bapa. Mari layakan kami, tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Untuk kami boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan di saat kami memuji menyembah Engkau ya Bapa, kami percaya ada kuasa-Mu ya Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Untuk kami tetap kuat menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkaulah perisai kami ya Bapa.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kami percaya ya Tuhan. Oh Yesus, oh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali dalam ibadah online, kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya boleh diperlengkapi sesuai dengan tema daripada keluarga kita. Awal bulan yang lalu saudara sudah mendengar akan khotbah dari gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin. Dan tentunya minggu ini saudara kembali, saudara sedang diperlengkapi oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta roh hikmat wahyu, supaya kita boleh mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan malam hari ini buat kita. Sementara saudara siapkan juga Alkitab dan catatan saudara di rumah, supaya saudara bisa mengikuti dan saudara bisa mempelajarinya kembali, untuk supaya firman itu boleh tertanam dalam hati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapa buat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh kembali ibadah, sekalipun dengan online. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang diberitakan tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Dan firman itu boleh kami pelajari, kami renungkan, kami mengerti, sehingga kami boleh melakukannya, dan kami boleh menikmati hasilnya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya saudara dalam keadaan baik semua. Doa-doa saya dengan istri setiap malam kami berdoa supaya di antara saudara tidak ada seorang pun yang meninggalkan Tuhan, yang undur dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melupakan Tuhan. Tidak ada seorang pun bahkan yang hari-hari ini banyak orang kena COVID-19, virus COVID-19. Tapi saudara, saya minta kepada Tuhan supaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka bersama-sama dengan saya 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, cara Tuhan memperlengkapi kita, tentunya Tuhan punya tujuan, yaitu supaya saudara dan saya didapati sempurna. Alkitab mengatakan Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna supaya Bapa seperti Bapa yang adalah sempurna. Kata sempurna yaitu supaya saudara dan saya menjadi dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam iman. Saudara mengalami pertumbuhan. Nah saudara, ada beberapa pengajaran yang saya pernah dengar, tentunya saya tidak terlalu setuju. Nah, pengajaran itu mengatakan bahwa segala bentuk kenikmatan dan kesenangan hidup menjadi penghalang dan penghambat pertumbuhan rohani seseorang. Saya ulang kembali, segala bentuk kenikmatan dan kesenangan hidup merupakan penghalang, menjadi penghalang penghambat bagi pertumbuhan rohani seseorang. Tentunya saya bisa mengatakan iya dan saya juga bisa mengatakan tidak. Kenapa saudara? Sebab sejak dari semula Allah ingin memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya. Saudara bisa melihat di dalam kitab Kejadian bagaimana Allah memanggil Abraham. Dia berkata, aku akan membuat engkau, memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar, dan membuat namamu masyhur sehingga engkau menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Terlebih dahulu kita harus diberkati, saudara. Amin. Saudara harus diberkati. Bahkan kita melihat di dalam kitab Kejadian, sejak Yakub pergi ke Mesir, bagaimana Tuhan menempatkan mereka yang hanya berjumlah keluarga Yakub
75 orang. Mereka ada di tanah Gosen. Di tanah itulah Tuhan memberkati umatnya. Tuhan melindungi dari tulah yang didatangkan atas Mesir. Bagaimana Tuhan menyayangi umatnya, membedakan antara umatnya dan bukan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan adalah memberkati kita. Jangan salah mengerti, Tuhan ingin memberkati kita. Dan ketika kita diberkati, Tuhan juga senang dengan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di padang rumput yang hijau. Ia membaringkan aku, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Daud menulis bahwa Tuhan itu begitu baik menyediakan segala yang kita butuhkan. Bahkan di akhir Mazmur itu mengatakan Daud, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Betapa indah bukan? Bahwa tujuan Tuhan sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku Tuhan datang supaya mereka hidup di dalam kelimpahan. Tujuan Tuhan adalah kelimpahan. Saya bisa mengatakan iya karena sejak dari semula rencana Tuhan adalah untuk memberkati kita, saudara. Dan berkat yang dicurahkan kepada kita supaya kita menjadi berkat. Tidak kurang bukan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka hidupnya diberkati dan mereka menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak boleh saat saudara diberkati Tuhan, saudara mulai tinggi hati dan saudara mulai melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11 mengatakan, apabila engkau sudah makan dan kenyang, apabila engkau hartamu bertambah, janganlah engkau tinggi hati, janganlah engkau berubah kasihmu kepada Tuhan, berubah setiamu kepada Tuhan, jangan tinggi hati, jangan melupakan Tuhan Allah. Itu yang tidak boleh. Jadi kita diberkati, memang keinginan Tuhan memberkati kita. Tapi satu hal yang saudara tahu, yang pertama adalah ketika saudara diberkati, jangan melupakan Tuhan, jangan membelakangi Tuhan, tetap berpaut dengan Tuhan. Saudaraku, saudara bisa membaca dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Nah, yang kedua, kenapa dikatakan tadi bahwa pengajaran itu bisa menghambat kenikmatan dan kesenangan hidup, itu bisa menjadi penghalang dan penghambat pertumbuhan rohani. Karena untuk mencari kenikmatan dan kesenangan hidup, saya percaya tujuan Tuhan supaya saudara menjadi berkat. Tapi untuk mencari kenikmatan dan kesenangan hidup, janganlah itu diperuntukkan untuk hidup dalam dosa. Jangan berkat itu menjadikan saudara lupa daratan sehingga saudara menganggap hidup dalam dosa, menikmati kesenangan berkat itu di dalam dosa, saudara tidak apa-apa. Alkitab mengatakan 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, kata Alkitab, dan jangan turuti hawa nafsumu, hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Alkitab jelas mengatakan hidup diberkati, tapi jangan hidup itu sebagai anak-anak yang tidak taat, yang hanya menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Kenapa Alkitab ditambah pada waktu kebodohan? Sebab jujur saudara, hidup di dalam berkat Tuhan itu jauh lebih berat daripada kemiskinan. Hidup dalam kemakmuran jauh lebih berat daripada hidup dalam kekurangan. Sebab banyak godaan, banyak tawaran. Namun kita harus tahu, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Dikatakan pada waktu kebodohanmu. Kenapa ada ayat mengatakan pada waktu kebodohan? Kita tidak taat, hanya menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohan kita. Waktu kebodohan saya boleh mengerti, saya boleh sampaikan kepada saudara, karena waktu kebodohan itu adalah waktu saudara kehilangan akal sehat. Saudara sudah tidak bisa berpikir dengan nalar. Kehilangan akal sehat, hati nurani saudara mulai beku. Sehingga teguran-teguran Roh Kudus lewat hatimu, engkau acukan saja. Saudara, itu yang tidak boleh.
Yang tidak boleh pertama melupakan Tuhan, menjadi tinggi hati dan sombong. Yang kedua yang tidak boleh hanya hidup menuruti hawa nafsu, hidup di dalam dosa. Yang ketiga, saudara harus tahu bahwa rencana Tuhan memberkati saudara supaya saudara menikmati kenikmatan dan kesenangan itu bukan untuk diri saudara sendiri. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kita sendiri. Roma 15 ayat 1 mengatakan bahwa kita yang lemah, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, penting kita memperhatikan orang lain juga. Saat kita diberkati, kita harus berani untuk melepaskan, untuk berbagi, untuk memberi kepada orang lain. Orang selalu di sini orang merasa berkata, "Loh kok enak? Dia tidak bersusah-susah, dia tidak berjerih lelah, dia hanya terima." Saudara, memang hidup seperti itu. Kalau saudara ingin berkenan kepada Tuhan dan hidupmu lanjut diberkati Tuhan, saudara harus berbagi, saudara harus menolong yang lemah. Jangan saudara nikmati sendiri. Bukankah Alkitab mengatakan bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikian kau memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong. Jangan hidup seperti Linta. Linta itu punya anak 2, saudara. Punya anak perempuan 2. Yang satu namanya untukku dan yang kedua juga untukku. Artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selfish, hanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah. Bahasa yang lebih kejam itu orang-orang yang rakus. Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak pernah berbagi dengan orang lain. Ingat saudara, ketika saudara memberi, ketika saudara murah hati, saudara telah berbuat baik bukan hanya kepada orang itu, tapi kepada diri saudara sendiri. Memberi itu bukan berarti mengurangi berkat kita, tapi dengan memberi, saudara telah menyalurkan berkat untuk orang itu yang dititipkan Tuhan pada saudara. Kita memberi tidak akan pernah miskin. Alkitab mengatakan ada orang yang menyebar harta, tapi dia bertambah kaya. Ada orang yang menghemat begitu rupa, tapi selalu berkekurangan. Tinggal saudara pilih yang mana. Saudara, hidup menjadi berkat buat orang lain itu luar biasa. Luar biasa enaknya, luar biasa nyamannya. Istri saya, karena kami punya resto, setiap hari dia selalu memikirkan, hari ini siapa ya yang ingin aku berkati? Hari ini Tuhan suruh kasih siapa ya? Selalu, setiap hari. Saya senang sekali. Saya bangga punya istri seperti itu. Dia hidup bukan untuk diri sendiri, dia hidup untuk orang lain juga. Dan yang berikutnya, apa yang tidak boleh? Kalau saudara di dalam berkat Tuhan, apalagi saudara dijadikan orang yang sungguh-sungguh berkelimpahan, harta saudara banyak, saudara menjadi orang kaya, ingat, jangan hidup dalam kemewahan itu engkau berfoya-foya. Jangan hidup berfoya-foya. Yakobus 5 ayat 5 mengatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, memuaskan hasratmu sama dengan hari penyembelihan. Sepertinya Alkitab ini mengatakan kepada kita, kalau kita menyadari, seperti hewan yang dipersiapkan, hanya diberi makan untuk memuaskan, diberi makan, diberi kenikmatan, supaya dia gemuk, dan gemuk, setelah gemuk disembelih. Saya tidak menyindir saudara yang gemuk, tapi ini Alkitab katakan bukan gemuk secara fisik maksud saya. Tapi jangan hidup berfoya-foya saudara. Ada orang yang begitu 1 tahun bisa 4-5 kali keliling dunia. Karena hartanya banyak. Tapi untuk keluarga,
family yang sungguh-sungguh, bahkan saudara kandung yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan, ditengok aja enggak, saudara. Gembala senior mengatakan, kalau engkau diberkati, jangan engkau berdosa EGP. Emangnya gue pikirin? Jangan, saudara. Nah, kalau saudara melihat, kita di sisi satu, di sisi yang satu kita diberkati oleh Tuhan, di sisi yang lain, Tuhan inginkan supaya lewat hidupmu, engkau tidak jatuh dalam dosa. Kalau demikian, mengapa hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup orang percaya? Tadi Alkitab mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus, dalam kemuliaannya yang kekal, atau kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan kamu, mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau demikian, mengapa hal-hal yang buruk boleh terjadi? Atau bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, tujuan Tuhan tidak semata-mata supaya saudara itu diberkati doang. Sekalipun Allah memberkati umatnya, memberkati saudara dan saya, Dia memelihara dengan penuh kasih. Dia menjaga kita, melepaskan kita dari segala kesesakan. Sekali-kali Dia tidak pernah membebaskan kita dari pencobaan dan ajaran. Dia tidak pernah melepaskan. Sebab hanya melalui pencobaan ajaran, apapun bentuknya, entah itu kesusahan, entah itu kesesakan, entah itu kesulitan ekonomi, bentuknya bermacam-macam, hanya semata-mata supaya saudara dan saya boleh mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Karena itu 1 Petrus 4 ayat 1 ayat ini mengatakan begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saya ulang kembali, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini luar biasa. Kata berperang di sana, kata mempersenjatai di sana, kalau saudara dipersenjatai untuk apa? Untuk berperang. Untuk melindungi saudara. Untuk membuat baju jirah buat saudara. Untuk memproteksi saudara. Karena hidup ini tidak pernah bisa kita prediksi. Pencobaan bisa datang kapan saja. Musibah bisa datang kapan saja. Kesusahan, penderitaan bisa datang kapan saja dalam hidup kita. Kita tidak bisa tahu. Tapi Alkitab ini mengajar supaya kita juga harus mempersenjatai dengan pikiran yang demikian. Artinya apa? Pikiran itu untuk apa sih saudara? Untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi saya katakan malam hari ini kepada saudara, bahwa pikiran kita harus mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mempersenjatai itu sungguh-sungguh membentengi hidup kita. Manakala terjadi pencobaan, terjadi masalah, terjadi problem, kita tidak kaget. Ada banyak orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa, dia tidak menyiapkan hatinya untuk mengalami pencobaan, dia tidak menyiapkan hatinya untuk mengalami ujian dalam hidupnya. Sehingga ketika badai datang dalam hidupnya,
dia tidak punya pegangan firman Tuhan, tidak punya pengertian akan firman Tuhan, dia kandas. Tapi kita diajar oleh Tuhan, engkau harus rela menderita, mempersiapkan, mempersenjatai pikiranmu untuk kau rela menderita. Kita harus siapkan diri kita. Hanya saja jangan salah mengerti. Ada orang yang mencari kesusahan sendiri, ada orang yang bertingkah laku salah, kemudian mereka menjadi menderita karena kesalahannya, lalu mereka komplain dengan Tuhan. Saya katakan bukan itu yang dimaksud. Menderita bukan karena kesalahan kebodohan kita. Karena itu saudara penting pikiran saudara mengerti dan memahami firman Tuhan. Supaya ketika badai datang dalam hidup saudara, saudara punya pegangan firman Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi aku siap jalani ini. Memang tidak mudah saudara. Jangan mencari kesusahan, jangan mencari masalah, problema karena kebodohan kita. Ayub 5 ayat 6 dan 7 mengatakan, bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah timbul musibah. Karena kerap kali manusia itu seperti percikan api yang muncul dari api itu sendiri. Kerap kali kita bodoh seperti itu. Kita tidak mau saudara. Siapkan hatimu untuk menerima, untuk rela menderita. Saya tidak tahu, penderitaan saudara mungkin bisa secara fisik, yang dikatakan oleh gembala senior aniaya, bisa secara emosional, bisa secara hubungan, di mana engkau bekerja, ada orang-orang yang suka menyakiti hatimu, mungkin engkau jalani itu. Secara rohani, mungkin benar-benar roh jahat, betul-betul sedang memberikan cobaan dalam hidupmu. Tapi engkau harus rela. Jadi engkau tidak terkejut, engkau tidak terpesona dengan bencana atau masalah dalam hidup saudara. Hatimu sudah siap. Kita iring Tuhan bukan hanya untuk percaya, tapi kita juga rela menderita untuk Dia, bukan? Saudara, saya masih ingat sekali awal-awal pertobatan saya dengan istri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya punya bapak rohani yang membimbing saya dari nol, saudara. Dia selalu membimbing, dia memberikan penghiburan, dia mengarahkan, dia menguatkan. Karena itu saudara butuh orang tua rohani. Saya bersyukur punya orang tua rohani. Seperti gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin. Dia membimbing, betul membimbing. Di tengah-tengah pergumulan saya sesudah saya bertobat. Saya lahir baru, saya dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak ada keinginan untuk jadi pendeta. Tapi beliau waktu ibadah di Manyar turun dari mimbar dan menghampiri saya, Tuhan suruh kamu jadi gembala. Saya tertawa saudara. Bukan saya artinya melecehkan ucapan beliau, bukan. Tapi karena saya melihat diri saya sendiri, betapa kotor dan najisnya saya. Kok Tuhan mau pakai saya? Saya tertawa, beliau kembali lagi menghampiri saya. Beliau berkata, kalau aku tidak disuruh Tuhan, aku tidak akan ngomong. Dalam perjalanan begitu berat saudara, hampir-hampir saya menyerah, sudah tidak tahan. Karena berat sekali. Anak 5, kita hidup sangat miskin. Saya dan istri, kami berdua dengan anak-anak hidup cukup lama saudara. Kalau saya hitung-hitung sampai saya hari anak-anak sudah married, semua sudah keluar. Saya dengan istri, tidak lama saudara, hidup dalam kekurangan, dalam kemiskinan selama 20 tahun. Hidup miskin tidak enak saudara. Kalau saudara mau coba silakan, tapi tidak enak.
ke gereja, ya bajunya hanya itu-itu saja. Istri saya pakai sepatu yang bawahnya sudah lubang, dipakai terus. Kami ibadah dari Kudus ke Semarang. Mungkin saudara bertanya, emangnya di Kudus nggak ada gereja? Ada saudara, tapi saya lahir di sana. Lewat kebangunan rohani, Bapak Gembala senior yang berkhotbah di Mugas pada waktu tahun 91. Saya masih ingat di bulan Oktober. Itu di situ saya dilawat Tuhan. Sejak itu saya beribadah di GBI Gajah Mada. Dan di situ saya bertumbuh. Kami sekeluarga berangkat jam 4:30 pagi, kadang jam 4 pagi. Hanya untuk ibadah 6:30. Kami mempersiapkan semua. Dan waktu berangkat hanya butuh bensin untuk mobil. Dan mobil itu pun sudah saat ini sudah tidak ada saudara. Karena semua dipakai untuk pelayanan, untuk hidup saudara. Kita sudah tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Bisa berangkat ibadah, tapi tidak bisa sarapan. Kalau bisa sarapan itu hanya di emperan, di kaki lima. Nasi yang menjadi favorit adalah nasi soto. Itu saudara. Berat. Tapi saya tidak pantang menyerah. Sama dengan istri dan anak-anak saya. Saudara, kita harus rela untuk menderita. Siapkan hatimu untuk mengalami kesulitan, untuk mengalami kesusahan. Siapkan. Kalau enggak, engkau akan kecewa dengan Tuhan. Engkau akan undur dari Tuhan. Engkau harus siap. Mari coba bersama-sama dengan saya. Kita buka di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 5, 7 sampai 10 saya membacanya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku, kata Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Jika aku lemah, aku kuat. Saudara, perkataan yang luar biasa. Penderitaan dan kelemahan Paulus justru melenyapkan gengsi dan perasaannya bahwa segala sesuatu dia bisa lakukan. Dengan kekuatannya dia bisa lakukan. Dengan membaca ayatnya saudara mengerti di mana gengsi. Kita ini kan geden gengsi ya. Gengsi perasaannya bahwa dia mampu untuk mengatasinya, hidup mandiri sepertinya tanpa Tuhan. Justru dia tidak seperti itu. Sehingga dia boleh mengalami kekuatan Tuhan saat dia mengalami kelemahan. Mungkin saudara juga seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Saudara hari-hari ini mengalami hidup yang begitu berat. Hari-hari ini saudara mengalami hidup yang begitu menyakitkan. Saya mau berkata kepada saudara, tetaplah bertahan. Tetap bertahan. Dibutuhkan ketekunan saudara. Dibutuhkan ketekunan. Dalam hidup ini saya mempelajari begini saudara. Kalau saya mendengar cerita-cerita hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka mengalami yang namanya penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat. Konon Pak Niko waktu awal-awal dengan Pak Alek juga,
Dia hanya punya baju dua. Satu dipakai, satu dicuci. Besoknya satu yang dicuci dipakai, yang ini dicuci. Berat awal-awalnya saudara. Tapi saya menasihati saudara, kalau saudara mampu bertahan, saudara akan menerima upah. Kalau saudara mampu bertahan, mampu bertekun, saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah undur dari saudara. Jangan pernah menyerah. Mari buka bersama dengan saya ayat terakhir. Ayat ini yang memberkati saya saat saya ada di dalam kesulitan yang lama sekali. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 36. Ayat ini mengatakan, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, menerima Kristus. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Seperti yang saya katakan tadi, perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Jadi waktu-waktu susah itu hidup saya menjadi tontonan, saudara. Menjadi ejekan, menjadi olokan, menjadi bahan hinaan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan apa saudaraku? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sekarang saya memperoleh apa yang dijanjikan. Tidak selama-lamanya saudara menderita. Pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Tapi saudara harus rela, siap untuk menderita. Dan saudara, ketika saudara masuk di sana, saudara harus tetap kuat bertahan dan justru jangan pernah mundur dari Tuhan. Biarlah perenungan singkat ini memberkati kita semua. Justru di tengah-tengah kesulitan akhir zaman ini, sehubungan dengan pandemi COVID, saudara tetap percaya, tetap berharap. Saudara, lewat semua ujian, lewat semua ajaran, lewat semua badai, lewat semua tekanan, kesulitan hidup, saudara akan menjadi dewasa di dalam iman dan dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Hamba sampaikan. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami tidak sendiri. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu menaungi kami. Dalam kelemahanlah kuasa-Mu menguatkan kami. Bukan kami mampu, bukan kami bisa, tapi karena Allah yang selalu bersama kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh hidup, tetap eksis, mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang hidup, yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Yesus. Allah yang begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, tolong mereka dalam kesulitan. Buat hati mereka tetap percaya kepada-Mu sekalipun mereka belum melihat. Dan hamba khusus berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkau selalu mendengar doa kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi dari pusat sampai daerah. Biarlah Engkau mengurapi mereka untuk melaksanakan kehendak-Mu atas rencana-Mu. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami, pemimpin yang ada di Indonesia ini. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk BPH, untuk Pak Adi Abraham, bersama staf seluruhnya, bersama keluarga, untuk Pak Timotius Arifin, Ibu Vivi dan seluruh penatua.
Juga Engkau memberkati BPD Pak Gideon, Engkau memberkati seluruh pelayanan hamba-hambamu, bahkan seluruh pendeta di Indonesia, seluruh gembala sidang di Indonesia, Engkau memberkatinya dalam pelayanan mereka. Lindungi mereka ya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka semua. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.